Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pesona budaya suku Toraja, kearifan lokal dari Sulawesi Selatan. Definisi: kearifan lokal adalah pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam tempat mereka tinggal yang sudah berakar menjadi kepercayaan selama puluhan hingga ratusan tahun. Tujuan: kearifan lokal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal digali dari produk kultural seperti sistem nilai, kepercayaan, agama, etos kerja, kesenian, dan dinamika kehidupan dalam komunitas. Fungsi: kearifan lokal berfungsi untuk melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia. Suku Toraja. Suku Toraja adalah suku asli yang menetap di daerah pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriaja yang berarti orang yang tinggal di daerah atas. Toraja berada di daerah pegunungan dengan pemandangan alam yang indah, menjadikan Toraja sebagai salah satu objek wisata di Sulawesi Selatan. Kehidupan masyarakat Toraja erat dengan alam. Mereka mengusahakan pertanian, peternakan, dan pariwisata. Masyarakat berternak kerbau, babi, atau ayam untuk persiapan upacara adat. Hasil alam yang terkenal dari Toraja adalah kopi Arabica dan lada katoka. Rumah adat. Rumah adat suku Toraja adalah tongkonan. Bentuk rumah tongkonan seperti bentuk kapal yang terbalik. Dinding rumah sering dihiasi dengan ukiran-ukiran khas Toraja yang syarat dengan simbol-simbol kehidupan, kepercayaan, dan alam. Tongkonan melambangkan status sosial bagi keluarga pemiliknya. Jumlah tanduk kerbau melambangkan banyaknya pemakaman yang telah keluarga pemilik tongkonan lakukan. Semakin banyak tanduk kerbau, maka status sosialnya pun semakin tinggi. Kerajinan Toraja yang diwariskan turun-temurun hingga saat ini masih dilakukan. Ukiran kayu dengan motif yang syarat makna menjadi perwujudan kebudayaan Toraja yang disebut pasura. Bentuk kerajinan lainnya dari suku Toraja adalah kain tenun tradisional, miniatur rumah adat tongkonan, pernak-pernik atau aksesori, dan tahu-tahu atau orang-orang yang terbuat dari kayu. Makanan khas suku Toraja cukup beragam, namun makanan yang selalu bisa ditemui dalam tiap acara adalah popiong. Popiong adalah hidangan tradisional yang terbuat dari daging, biasanya babi atau ayam yang ditumbuhi dengan rempah-rempah khas Toraja. Daging ini kemudian dimasukkan ke dalam bumbu lalu dimasak dengan cara dibakar. Tradisi masyarakat Toraja terbagi menjadi rambut tukak dan rambut solok. Rambut tukak adalah upacara adat yang berkaitan dengan kehidupan dan kebahagiaan, seperti pernikahan, panen, dan acara-acara syukuran lainnya. Dalam upacara ini, masyarakat Toraja merayakan kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan melalui tarian, nyanyian, dan pesta. Rambu Solo adalah upacara adat yang berkaitan dengan kematian. Upacara ini melibatkan serangkaian ritual untuk menghormati dan mengantarkan roh orang yang telah meninggal ke alam baka. Rambu Solo seringkali diiringi dengan prosesi besar, di mana keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir serta persembahan yang mencakup kerbau atau babi yang dikorbankan. Setelah melakukan acara Rambu Solo, mayat keluarga akan dimakamkan pada buah batu di tebing sesuai dengan tradisi leluhur. Proses pemakaman ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sebuah penghormatan terakhir yang dipenuhi dengan doa dan harapan agar arwah orang yang meninggal dapat beristirahat dengan tenang. Bayi yang belum sempat tumbuh gigi biasanya dimakamkan di dalam pohon. Pohon yang digunakan biasanya adalah pohon tara, yang dipercaya dapat memberikan kehidupan kembali kepada bayi-bayi ini melalui alam. Ciri-ciri: 1. Bertahan dari gempuran budaya asing. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. 3. Mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia. 4. Mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. Fungsi dalam masyarakat. Tradisi lokal memiliki nilai religi, estetika, gotong royong, moral, dan toleransi yang penting. Nilai-nilai ini membantu manusia hidup harmonis dan bahagia di dunia serta mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Oleh karena itu,
penting untuk memperkenalkan dan melestarikan kearifan lokal untuk generasi selanjutnya. Jenis-jenis kearifan lokal. Kearifan lokal berwujud nyata. Kearifan lokal dapat ditemukan dalam bentuk nyata seperti tata cara, aturan, atau sistem nilai. Kearifan lokal yang tidak berwujud. Kearifan lokal tak berwujud mengandung pesan moral. Contohnya adalah nasihat, nyanyian, pantun, dan cerita. Upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat mengutamakan proses pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya bisa dilakukan yaitu mengembangkan potensi keahlian di masyarakat setempat menjadi lebih berkualitas dan berdaya saing global. Pemberdayaan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat program-program pemberdayaan kearifan lokal untuk membantu masyarakat melestarikan kearifan lokal melalui pelatihan dan bantuan. Pemberdayaan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat program-program pemberdayaan kearifan lokal untuk membantu masyarakat melestarikan kearifan lokal melalui pelatihan dan bantuan. Kearifan lokal di luar suku Toraja. Kearifan lokal Sulawesi Selatan di luar suku Toraja mencakup nilai-nilai luhur seperti Sipakatau, Sipakalepti, dan Sipakainge yang terkandung dalam budaya Tape, ucapan dan gestur hormat, sirih, martabat atau kehormatan pada masyarakat Bugis sampai Makassar dan Sundang Sipulu, musyawarah untuk mufakat. Selain itu, ada juga tradisi dan praktik seperti acara kalompoang, membersihkan pusaka di goa, dan masopo bola, memindahkan rumah. Sifat kearifan lokal. 1. Gotong royong. 2. Toleransi. 3. Rasa hormat pada alam. 4. Musyawarah. 5. Kekeluargaan. Asal-usul dan makna kearifan lokal. Kearifan lokal berasal dari pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan alam, sosial, dan budaya mereka. Maknanya sangat dalam karena mencerminkan identitas, nilai, dan cara pandang hidup masyarakat. Elemen kearifan lokal. 1. Bahasa daerah. 2. Adat istiadat. 3. Sistem kepercayaan. 4. Kesenian tradisional. 5. Pengetahuan lokal tentang alam. Faktor yang memengaruhi pelestarian kearifan lokal. 1. Globalisasi. 2. Pendidikan. 3. Modernisasi. 4. Media sosial. 5. Dukungan pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.